Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Berlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas seputaran pinjaman online atau pinjol. Namun di edisi sebelumnya atau konten sebelumnya kita telah membahas jeratan hukum bagi pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal. Namun di dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengetahui pinjaman online itu atau akun pinjol itu legal atau ilegal. Simak video berikut ini. Namun sebelum kita membahas video ini lebih dalam, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel kita ini dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum. Dan ingat, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan video-video menarik dari literatur hukum. Pada saat akhir-akhir ini sudah menjadi tren ya di kota-kota besar, pinjaman online atau pinjaman daring ini bagaimana tidak menjadi tren, karena tanpa ada jaminan, tanpa ada anggunan dengan bunga yang ringan, dalam waktu per menit kita sudah mendapatkan pinjaman. Namun ada berbahayanya di balik pinjaman online ini, di mana bukan masalah intimidasinya, bukan masalah teror dari debit kolektornya, tapi yang paling berbahaya adalah pencurian data pribadi Anda. Jadi hati-hati dengan pinjaman online, cek secara baik dan benar sehingga data pribadi Anda tidak salah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, sahabat literatur hukum sekalian, di dalam kesempatan ini saya akan memberitahukan ada dua cara untuk mengecek atau melihat atau mengetahui apakah pinjol ini, akun pinjol ini terdaftar di OJK atau tidak. Nah, sahabat literatur hukum sekalian, cara pertama kita bisa mengecek di website WJK, OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Itu ada di setiap provinsi. Kalau di kabupaten tidak ada kantor OJK. Nah, cara mengeceknya itu kita cek di website OJK melalui www.ojk.co.id, atau kita bisa klik di link bit.ly/daftar financial lending OJK. Nah, di situ kita bisa cek. Nanti tertulis ya di layar kaca ini. Anda sahabat literatur hukum sekalian bisa lebih jelas nanti menyalinnya di layar kaca video ini. Kemudian cara yang kedua yang mungkin lebih simpel ya, karena kadang kalau melalui website ini banyak sahabat literatur hukum yang awam kan belum memahami ya. Tapi ini ada cara yang paling mudah, yang paling gampang. Yang kedua yaitu tadi kita cek di website OJK. Yang kedua kita bisa menghubungi kotak OJK melalui WhatsApp. Nah, di sini saya informasikan dan saya berikan nanti di layar kaca video ini nomor WhatsApp OJK Republik Indonesia yang resmi, yaitu 0811 5715. Saya ulangi, 5715 7157. Itu nomor WhatsApp OJK Republik Indonesia yang resmi. Saya ulangi lagi, 0811 5715 7157. Atau Anda bisa menelepon langsung ya di 157. Nanti operator OJK akan menjawab di 157. Nah, atau bisa juga melalui email OJK, yaitu konsumen@ojk.go.id. Jadi ada dua, nanti tertera di layar ini. Silakan Anda menyalinnya, mengeceknya. Dua cara untuk mengecek apakah pinjol ini akunnya legal atau ilegal. Nah, di sini kita bisa mengecek ada dua cara tadi ya, bisa melalui website atau bisa melalui kontak WhatsApp atau melalui telepon langsung
namun semuanya berada di bawah otoritas jasa keuangan. Nah, sahabat literatur hukum sekalian, sebagai informasi bahwa per 22 Juli tahun 2022 ini akun pinjol yang resmi hanya 102. Lebihnya itu adalah ilegal. Nah, menurut Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi, karena maraknya masalah pinjol ini, masalah investasi bodong dan lain sebagainya, sehingga pemerintah membentuk waspada investasi, ya, Satgas Waspada Informasi atau SWI, Satgas Waspada Investigasi. Ini tergabung 12 kementerian di sini. Nah, jadi namun tugasnya ini hanya mencegah, kemudian memblokir situs-situs atau akun-akun yang ilegal. Nah, Satgas Waspada Investasi ini diketuai oleh Togam L. Tobing. Beliau juga mengatakan bahwa hal yang paling penting itu atau yang paling berbahaya dari pinjaman online itu, sahabat literatur hukum sekalian, bukan hanya diintimidasi, misalnya teror di telepon, mungkin diancam oleh debit kolektornya melalui telepon, mungkin ditelepon semua kerabat-kerabat dekat kita yang ada di kontak handphone kita. Bukan itu sebenarnya, tapi yang paling berbahaya itu pencurian data pribadi Anda. Nah, data pribadi Anda ini kalau jatuh kepada tangan orang yang tidak bertanggung jawab, sahabat literatur hukum sekalian, sangat berbahaya. Jadi perlu Anda hati-hati, perlu Anda mengecek. Memang pinjaman online ini menggiurkan, tanpa anggunan, bunga mudah, cepat prosesnya, tidak seperti di bank bertele-tele dan lain sebagainya, penuh administrasi. Namun pinjam online ini sekali klik cair uangnya. Jadi rupiah murah begitu, cepat cair, cuman berbahaya. Nah, disinilah sahabat literatur hukum sekalian harus waspada. Tadi ya, ada dua cara untuk mengeceknya, bisa melalui website yang tadi sudah tertuang di layar kaca, bisa juga melalui telepon. Jadi sahabat literatur hukum sekalian, sebelum melakukan pinjaman online, ada baiknya saudara cek dulu supaya data pribadi Anda tidak jatuh kepada tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, baiklah sahabat literatur hukum sekalian, tadi ada dua ya, satu melalui website, kemudian satu tadi melalui WA. Nah, sekarang untuk menjelaskan lagi sahabat literatur hukum sekalian supaya sahabat lebih jelas ya, saya review kembali tentang dua cara untuk mengetahui pinjol ini ilegal atau legal. Nah, cara pertama adalah kita bisa mengecek di website OJK melalui www.ojk.go.id atau klik di link bit.ly daftar fintech lending go OJK. Nanti tadi tertuang ya di layar kaca. Kemudian bisa melalui kontak WhatsApp OJK dengan nomor resmi, yaitu saya ulangi lagi, saya review 0811 5715 7157. Jadi saya ulangi 0811 5715 7157 atau di telepon operator 157. Ini akan dijawab oleh operator OJK Republik Indonesia. Ini resmi ya. Kemudian bisa melalui email. Nah, Anda bisa bertanya melalui email, bisa mengecek melalui email, yaitu email konsumen@ojk.go.id. Itulah tadi sahabat literatur hukum sekalian, cara mengecek pinjol ilegal atau legal, kemudian bahayanya pinjaman online ilegal. Bukan terletak pada teror, bukan terletak pada intimidasi, bukan terletak penyebaran data pribadi Anda, tapi pencurian data pribadi Anda bisa digunakan untuk berbagai macam bagi orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi sahabat literatur hukum sekalian, hati-hati. Memang pinjaman online ini, daring ini ya, saat ini lagi ngetren dan dengan biaya mudah, administrasi gampang, kemudian dengan persyaratan mudah, sehingga bunga ringan,
tanpa anggunan, semuanya itu menjanjikan. Tapi ingat, yang paling berbahaya dari OJK, dari pinjol ini atau dari pinjaman daring ini adalah pencurian data pribadi Anda. Oke, itulah sahabat literatur hukum sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bagi Anda ingin bertanya, ingin mereview, mungkin bagi Anda yang ingin memberi saran dan pendapat tentang konten-konten literatur hukum, silakan tuang di kolom komentar. Pasti saya jawab dan saya ikuti bagi yang kritikan yang membangun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.